Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello people, it's me Aziza Kiamuti atau biasa dipanggil Caca. Pada kesempatan kali ini, Caca mau mengajak kalian semua, khususnya para pendidik PAUD, untuk membahas topik tentang mood guru mempengaruhi otak anak. Kenapa bisa? Mari kita bahas. Untuk memahami kenapa mood guru begitu berpengaruh, kita perlu melihat bagaimana otak anak bekerja saat belajar. Otak anak usia dini belum bekerja seperti otak orang dewasa. Bagian emosinya akan berkembang lebih cepat dibandingkan bagian logikanya. Fun fact-nya nih, pada sebuah penelitian neuroscience diperoleh data sekitar 60% bahwa belajar anak itu dipengaruhi kondisi emosional, bukan materi pembelajaran. Jadi artinya, sebelum anak paham huruf, angka, atau warna, otaknya sudah merespon mood gurunya duluan. Nah, di dalam otak anak ada bagian yang bernama sistem limbik, yaitu pusat pengatur emosi, rasa aman, dan kenyamanan. Disinilah amigdala bekerja. Nah, sebagai guru PAUD, aku sering ngalamin nih. Saat aku datang ke kelas dengan wajah yang capek, suara tinggi, dan emosi belum stabil, anak akan jadi lebih rewel, susah fokus, bahkan gampang nangis. Tapi ketika aku datang dengan senyum, suara lembut, emosi yang lebih tenang, suasana kelas pasti berubah. Jadi anak-anak itu lebih bisa kooperatif dan cepat merespon. Nah, secara neuroscience, hal ini bisa dijelaskan lewat yang namanya mirror neuron. Menurut ahli syaraf dari Itali, Giacomo Rizzolti menjelaskan bahwa mirror neuron ini adalah sel saraf yang membuat manusia meniru emosi dan perilaku orang lain secara otomatis. Jadi, ketika guru tegang atau marah, otak anak ikut meniru kondisi itu tanpa mereka sadari. Begitupun saat guru menunjukkan emosi negatif. Bagian otak anak yang bernama amigdala itu langsung aktif. Nah, amigdala ini adalah pusat emosi dan deteksi ancaman. Jadi ketika aktif berlebihan, otak anak masuk ke dalam mode yang namanya mode bertahan, bukan mode belajar. Oke, kita beralih ke korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang berperan dalam fokus, berpikir, mengingat, dan belajar. Jika bagian ini aktif, anak akan lebih mudah memahami instruksi, mau mendengarkan, dan terlibat aktif dalam kegiatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak yang berada di lingkungan kelas dengan guru yang hangat dan stabil secara emosi mengalami peningkatan fokus belajar hingga 30-40%. Sebaliknya, jika lingkungan belajar yang penuh tekanan emosional akan meningkatkan perilaku anak bermasalah hingga 50%. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa tugas guru bukan hanya sekedar untuk menyampaikan materi, tetapi guru juga menjadi regulator emosi bagi otak anak. Karena korteks prefrontal, bagian otak untuk berpikir dan belajar, hanya bisa bekerja optimal ketika anak merasa aman secara emosional. Dan rasa aman itu seringkali datang dari emosi guru yang ada di depan mereka. Jadi kalau hari ini anak-anak terlihat susah fokus, mungkin bukan mereka yang perlu diubah dulu, tapi emosi kita sebagai guru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.